Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskurullah syukran katsira bi barakatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita renungkan ayat Al-Qur'anul Karim yang mengatakan fal yauma nudawiluha bainan nas. Hari-hari berkuasa itu dipergelerkan oleh Allah di antara sesama manusia. Ali Imran ayat 180. Fal yauma nudawiluha bainan nas. Hari-hari kemenangan itu dipergantikan oleh Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghulibat fi'atan ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyaknya kelompok-kelompok yang kecil seperti Yaman bisa mengalahkan kapal besar Amerika misalnya. Tapi Al-Quran menyindir seperti ini. Kam min fi'atin qalilatin, betapa banyaknya kelompok-kelompok yang kecil, ghulibat fi'atan katsiratan ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar atas izin Allah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, sekarang ini terjadi kezaliman terhadap rakyat-rakyat kecil. Ini hal-hal yang luar biasa yang harus kita perhatikan. Jangan sampai dibiarkan orang-orang terzalimi di hadapan kita. Ini kita dengar semua. Padahal tidak ada negara tanpa rakyat. Bila negara tidak bisa menjamin hak rakyatnya, maka jangan salahkan kami, rakyat yang akan mengambil sendiri hak kami. Walaupun harus keluar darah, tapi kami rela daripada kami menjadi bangsa yang terjajah dan masa depan anak cucu kami akan menjadi jongos di negeri sendiri. Dan untuk Bapak Menteri dan juga pejabat-pejabat yang terhormat, belum mulia, nama Anda akan tercatat dalam sejarah kelam Indonesia sebagai seorang pengkhianat, karena nasionalis Anda dipertanyakan dan Anda kalah oleh tekanan oligarki. Tunggu pembalasan kami. Kami adalah rakyat yang menggugat. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak dalam kehidupan ini itu ujian kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mampu menghadapi ujian itu. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu dibiarkan mengatakan bahwa kamu itu beriman padahal kamu belum diuji? Walaqad fattanna alladzina min qablikum, umat-umat yang sebelum kamu juga telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian-ujian itu banyak kepada kita. Di antaranya saya kemas di sini ada beberapa ujian yang hebat yang harus kita hadapi. Nah, antara lain ini ada yang harus kita dengar ini apa dari catat, Masya Allah. Kita biarkan dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam satu hadis dinyatakan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu al-ibadu walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqi 'alimun ittakhazan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menceritakan jangan sampai kamu terangkat olehmu, terambil olehmu, terpilih olehmu penguasa yang jahil. Yang jahil ini bukan artinya bodoh. Jahil ini tidak peduli dengan nilai etika dan moral. Jangan sampai terjadi demikian. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, etika dan moral itu sangat penting sekali. Adab itu namanya, bahkan disebut dengan adab qablal ilmi. Adab itu lebih dahuluan daripada ilmu. Adab itu hadirnya sebelum ilmu pengetahuan, yang disebut dengan adab qablal ilmi. Nah, sekarang kita kaji dari hadis itu. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak akan mencabut ilmu agama itu secara tiba-tiba, tetapi Allah mencabutnya beransur-ansur. Beransur-ansurnya bagaimana? Dimulai dengan mewafatkan matinya orang-orang alim ulama. Ini tidak harus terjadi. Ini peringatan, tanbih, peringatan kepada orang-orang beriman. Ingat, satu saat nanti orang-orang alim mati, orang-orang yang jujur mati, akan diangkatlah orang yang bodoh jadi pemimpin. Ru'usan juhalan. Lalu pemimpin yang jahil itu ditanya, fasu'ilu, mereka ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka akan memberikan jawaban tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, maka dia sendiri sesat dan menyesatkan kepada orang lain. Masya Allah. Ini apa yang kita dengar, ini apa yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa sekarang itu ditunggangi oleh kepentingan partai politik. Masya Allah. Perlu kalian ketahui, wahai penyembah Firaun, partai politik mana yang menunggangi demo mahasiswa? Sedangkan semua partai politik sudah berada di tangan Firaun. Jangan sebut PDIP. Karena DPR yang isinya dipenuhi kader PDIP pun tetap disikat oleh para mahasiswa. Banyak juga manusia bermental bagus mengatakan, kenapa RUU perampasan aset tidak pernah didemo mahasiswa? Perlu kalian ketahui, wahai pengantri bansos, sejak zaman SBY lalu dilanjutkan oleh Firaun menjabat jadi presiden, demo UU perampasan aset terus digaungkan oleh mahasiswa, tapi tidak sedikit pun pejabat yang mengindahkan permintaan itu. Karena bukan rahasia umum lagi bahwa 99% pejabat itu melakukan korupsi. Sekarang Mulyono menyindir DPR agar segera mengesahkan UU perampasan aset. Selama ini Mulyono kemana aja? Apakah dia hanya sibuk berhutang? Padahal jika Mulyono mau, dia bisa mendorong undang-undang itu dengan jabatan presidennya. Tapi tidak Mulyono lakukan. Kenapa? Karena bisa jadi dia juga terlibat dalam beberapa kasus mega korupsi. Pertanyaan saya untuk para penyembah dan para penjilat Mulyono, kenapa junjunganmu Mulyono itu sangat suka berhutang? Dan juga kenapa kalian diam dan tidak ikut turun bergabung mendukung mahasiswa saat demo UU perampasan aset dikejarkan? Semoga kalian menjadi sadar setelah menonton video ini. Masya Allah. Nah, itulah tadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang banyak beredar di kalangan masyarakat kita, ingin tahu apa yang terjadi. Nah,
Nah, mungkin malah Ini almarhumah sangat saya sedih. Titik. Sedihnya apa? Siapa? Kok segitu? Titik kok Puspa. masih kurang? Masih mau lagi, dan itu adalah punya orang lain. Masa? Orang lain itu adalah masyarakat Indonesia yang makan belum tentu sehari 3 kali. Itu duitnya dia tuh dimakan siapa? Yang harus habis 3 kali makan ya? Nah, nuwun sewu panjenengan sedoyo, siapapun Anda, please now, sekarang ada Tuhan. Yuk, kita sekarang mohon kepada Tuhan, tuntunlah hamba. Iya. Agar hamba bisa jalan di jalan yang seperti Tuhan kehendaki. Jangan korupsi dong nak, Bapak Ibu, siapapun Anda, yang terhormat, yang tercinta, yang tersayang. Kalau masih percaya ada Tuhan, korupsi, nggak bakal. Itu yang korupsi itu tidak takut sama Tuhan. Iya. Nah, mungkin malah dan itu sangat saya sedih. Sedihnya apa? Kok segitu, kok masih kurang? Masih mau lagi, dan itu adalah punya orang lain. Orang lain itu adalah masyarakat Indonesia yang makan belum tentu sehari 3 kali. Itu duitnya dia tuh dimakan siapa? Yang harus habis 3 kali makan ya? Nah, nuwun sewu panjenengan sedoyo, siapapun Anda, please now, sekarang ada Tuhan. Yuk, kita sekarang mohon kepada Tuhan, tuntunlah hamba. Nah, tuntunlah aku ya Allah. Nah, itu dia. Nah, itulah dia apa yang Yesus. Masalah. Asli atau palsu tidak penting. Yang penting dia punya kemampuan. Iya. Untuk memimpin dan lagi pula jabatannya sudah selesai, ngapain lagi diungkit-ungkit. Mereka tidak paham bahwa nasib 250 juta rakyat miskin bisa sangat tertolong jikalau masalah ini bisa diselesaikan. Kalau ijazah Jokowi terbukti palsu, maka jabatannya selama ini tidak sah. Itu berarti semua surat hutang yang pernah ditandatanganinya menjadi batal. Artinya hutang yang dia ciptakan yaitu lebih kurang 20.000 triliun. Baik untuk belanja pemerintah maupun untuk menutupi kerugian BUMN akan menjadi batal alias akan menjadi tanggung jawab dia pribadi. Tapi karena Anda terus mengatakan bahwa ijazahnya itu asli sehingga jabatannya sah, maka semua hutang yang luar biasa yang dia ciptakan itu menjadi tanggung jawab seluruh rakyat. Akibatnya kas negara habis untuk mencicil bunga hutang. Untuk tahun ini saja negara harus membayar bunga hutang lebih kurang 800 triliun. Lantas bagaimana negara bisa mencari uang untuk membayar hutang Jokowi? Jawabannya adalah dengan memeras rakyat. Lewat cara apa? Pajak. Karena itulah sekarang pajak itu sudah berlari dari makna awalnya, yaitu sumbangan sukarela dari orang kaya ke orang miskin lewat jembatannya pemerintah. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pernah seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Dia menangis. Apa katanya? Ya Rasulullah, aku ini banyak hutang. Pantahlah, kata Rasulullah, sudah berapa hari ini kulihat murung, bajumu kusut. Apa problema yang kau hadapi? Problema yang kau hadapi adalah aku dililit hutang. Kata Rasulullah, baiklah kalau gitu, mau kamu bangun subuh-subuh sekali pagi hari? Mau. Maukah kamu bekerja keras meneruskan pekerjaanmu? Mau. Nah, yang ketiga kamu baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon perlindungan kepadamu dari lilitan hutang dan paksaan-paksaan orang. Kita kalau sudah banyak hutang, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan dipaksa orang. Nah, baik itu tingkat pribadi, tingkat negeri, tingkat provinsi maupun tingkat nasional, bahkan dunia internasional. Kalau kita dililit hutang, kita seperti dililit ular sanca, susah untuk bergerak. Bergerak sedikit, semakin ketatlah ikatan itu, apalagi namanya riba. Riba yang bersifat ad'afa mudha'afah, bunga berbunga, berlipat ganda. Makanya dalam hadis yang lain dinyatakan, besok orang-orang yang pemakan riba itu
dia bangkit dari kuburnya seperti orang gila yang linglung, di manakah aku sekarang? Karena itu jauhi riba, jauhi korupsi, jauhi apa yang namanya itu pemberian-pemberian berupa sogok menyogok. La'anallahu rasi wal murtasi wallazi yamsi bainahuma. Dikutuk oleh Allah orang yang menyogok, penerima sogok, dan orang yang menjadi perantara sogok. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.